Halo Semeton Veteriner. Saya Putri. Saya Fauzi. Pada kesempatan kali ini, Balai Besar Veteriner Denpasar punya program baru nih. Apa tuh Mas Jadi programnya adalah podcast yang membahas tentang kesehatan hewan. Nah, di program baru kali ini perdana nih Put. Jadi kita mengundang narasumber pucuk pimpinan tertinggi kita, yaitu Bapak Kepala Balai Besar Veteriner Denpasar, Dokter Hewan Iketut Wiranto MSI. Selamat datang Bapak. Gimana Bapak kabarnya? Sehat. Selamat pagi Mbak Putri, Mas Fauzi. Ya. Mungkin bisa disapa dulu Pak Semeton Veteriner yang ada di rumah. Halo Semeton Veteriner, selamat pagi, salam sehat. Nah, jadi gini Mbak Putri, kepala balai kita ini adalah kepala balai yang ke-11 di Balai Besar Veteriner Denpasar. Berarti BBV Denpasar ini udah cukup lama ya Mas ya berdiri. Betul. Ya ternyata ya. Kira-kira Bapak Kepala Balai, kapan pertama kali Balai Besar Veteriner Denpasar ini berdiri? Di tahun berapa? Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak tentang sejarah berdirinya BBV Denpasar ini. Iya, baik, terima kasih. Jadi pertama-tama terima kasih saya diundang di acara podcast Veteriner on Air ini. Terima kasih atas undangannya. Dan pagi-pagi juga diajak ngobrol masalah sejarah. Jadi begini, Balai Besar Veteriner Denpasar ini diinisiasi dikarenakan wilayah yang merupakan sentra-sentra produksi ternak di Indonesia, khususnya Indonesia bagian timur ini menjadi perhatian dari pemerintah. Nah, sehingga pada tahun 1975, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian bersama-sama dengan FAO membangun yang namanya Unit Pusat Penyidikan Penyakit Hewan atau P3H. Pertama itu dibangun di Bali. Untuk wilayahnya meliputi wilayah Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Timur Timur pada saat itu. Nah, kemudian pada saat yang bersamaan juga untuk wilayah Indonesia Timur lainnya dibangun juga unit yang sama, yaitu di Maros, P3H Maros meliputi wilayahnya untuk Provinsi Sulawesi, Kepulauan Sulawesi, kemudian Kepulauan Maluku, dan Irian Jaya pada saat itu. Nah, jadi pada tahun 1975 itu merupakan inisiasi karena atensi pemerintah terhadap wilayah-wilayah di Indonesia yang merupakan sentra-sentra produksi ternak. Ya, seperti kita semua tahu, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur itu merupakan kantong-kantong ternak untuk kebutuhan pemenuhan daging nasional. Nah, kemudian pada perjalanannya di tempat-tempat lain di Pulau Sumatera itu juga dibangun unit yang sama, yaitu Balai Penyidikan Penyakit Hewan, meliputi beberapa wilayah di Sumatera seperti BPPH Medan, itu untuk Provinsi Sumatera Utara dan Aceh, kemudian ada BPPH Bukit Tinggi untuk Provinsi Sumatera Barat, kemudian ada BPPH Lampung untuk Provinsi Lampung, Sumatera Selatan. Nah, begitu juga untuk Pulau Jawa dibangun BPPH Wates di Jogja. Kemudian di Banjarbaru untuk wilayah Pulau Kalimantan. Nah, dalam perjalanannya BPPH ini yang sudah dibagi per regional tersebut pada tahun 2001 itu sesuai dengan SK Mentan pada saat itu dirubah menjadi Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner atau BPPV. BPPV dengan tenoring eselon 3. Nah, kemudian pada tahun 2006 3 BPPV tersebut diantaranya Denpasar, Wates, dan Maros itu ditingkatkan eselonnya menjadi eselon 2 dengan nama Balai Besar Veteriner. Nah, jadi kurang lebih seperti itu sejarahnya
Balai Besar Veteriner Denpasar ini. Jadi memang dari awal tuh bukan namanya itu Balai Besar Veteriner. Veteriner ya, ada ternyata ya. ada P3H, BPPH, ada BBPV, sampai akhirnya di 2006 Bapak Kabale ya. Jadi Balai Besar Veteriner Denpasar. Wah, Iya, ternyata betul. cukup panjang juga ya. Ya, perjalanannya. Kemudian tugas utama dari Balai Besar Veteriner Denpasar itu apa sih Pak Kabale? Tentang laboratorium kah atau tentang peternakan kah atau seperti apa sih tugas utamanya? Iya, mungkin ini kita cerita maju mundur sedikit ya. Jadi kalau terkait dengan keberadaan Balai Besar Veteriner Denpasar, juga balai veteriner yang lain, tentu ini kaitannya dengan komitmen pemerintah untuk membangun peternakan dan kesehatan hewan yang kuat, kan kurang lebih seperti itu. Nah, kalau dari visi, jadi Balai Besar Veteriner Denpasar ini mempunyai visi, yaitu terwujudnya masyarakat yang sehat dan produktif melalui pelayanan kesehatan hewan dan pengujian bahan asal hewan yang cepat, tepat, dan akurat. Nah, visi tersebut kemudian didukung oleh 7 misi. Di antaranya bagaimana melakukan pelayanan kesehatan hewan, kemudian memberikan informasi terkait dengan kesehatan hewan, kemudian meningkatkan status kesehatan hewan untuk menciptakan iklim usaha yang stabil, kemudian ada pembangunan infrastruktur laboratorium yang aman bagi petugas, masyarakat, dan lingkungan, kemudian ada penyusunan peta penyakit, kemudian tentu pengujian bahan pangan atau bahan asal hewan yang asuh atau aman, sehat, utuh, dan halal. Jadi begitu kurang lebih. Wah, begitu ya Pak ya. Ternyata vital juga ya perannya ya. Banyak ya. Mungkin tadi kan sempat disebutkan tuh Pak, kalau Balai Besar Veteriner mengenai tentang kesehatan hewan ya. Tadi sempat disebutkan juga hewan ternak, bukan hewan peliharaan Pak. Kan mungkin dari Balai Besar Veteriner Denpasar Pak, kan di Bali sendiri itu ada banyak tempat wisata yang objek wisatanya tentang satwa liar nih Pak ya. Seperti di Taman Wisata Alam Sange, kemudian di Uluwatu, di situ kan banyak sekali Pak monyet-monyet. Kemudian mungkin tadi sempat disebutkan juga ada di wilayah kerja di NTT, di situ kan ada juga Pulau Komodo Pak ya, gitu. Yang termasuk juga dengan satwa. Untuk Balai Besar Veteriner sendiri Pak, apakah juga turut serta menaungi tentang satwa liar tersebut? Ya, baik. Terima kasih Mbak Putri. Jadi begini, peran Balai Besar Veteriner Denpasar ini boleh dibilang sangat vital ya, terutama untuk dalam hal pembangunan peternakan, juga dari segi sektor pariwisata. Karena kita tahu ini beberapa wilayah kerja kita seperti Bali, NTB, dan NTT itu merupakan destinasi wisata dunia. Betul. Tadi disinggung oleh Mbak Putri ada kawasan konservasi monyet, kemudian seperti Jalak Bali yang sudah mendunia, kemudian bahkan salah satu dari keajaiban dunia yaitu hewan purba yang masih ditemukan sampai saat ini, yaitu komodo. Nah, peran kita di sini adalah memberikan jaminan untuk kesehatan daripada satwa-satwa tersebut, termasuk juga ternak peliharaan masyarakat yang harus kita jamin untuk kesehatannya. Nah, kaitannya dengan devisa ya. Kita tahu Bali dan termasuk juga beberapa wilayah kita mengandalkan devisa dari pariwisata. Kalau misalkan pariwisata itu terganggu karena adanya penyakit hewan, tidak hanya hewan-hewan konservasi atau satwa, tetapi juga ternak, itu tentu akan berdampak pada kunjungan daripada wisatawan. Nah, hal ini beberapa kali pernah kita alami di Bali pada saat kali pertama terjangkit rabies. Itu banyak negara yang memberikan travel advisory, peringatan kepada warganya untuk tidak berkunjung ke Bali, dikarenakan Bali sedang terjangkit rabies. Nah, keberadaan Balai Besar Veteriner Denpasar pada saat itu yang betul-betul serius, terutama pemerintah ini, yang betul-betul serius di dalam menangani rabies
yaitu melakukan vaksinasi, kemudian mengedukasi masyarakat untuk pemeliharaan hewan penular rabies ini yang baik. Nah, sehingga keamanan daripada wisatawan itu bisa dijaga, sehingga kembali menimbulkan kepercayaan, trust dari dunia internasional, sehingga satu persatu travel advisory itu dicabut. Akhirnya negara-negara yang ada di luar sana tidak mempermasalahkan lagi warganya untuk berkunjung ke Bali. Dan ini tentu berdampak positif ya untuk devisa negara, terutama dari kunjungan wisatawan. Begitu juga dengan daerah-daerah yang lain. Karena kita tahu di wilayah kita ini banyak sekali kawasan-kawasan konservasi. Seperti tadi disebutkan di Taman Wisata Alam Sangeh. Nah, ini yang terbaru ini. Beberapa hari yang lalu kita mendapatkan laporan dari pihak pengelola taman wisata tersebut bahwa terjadi kematian beberapa ekor monyet. Dan tim kita turun langsung ke sana untuk melakukan investigasi, kemudian melakukan diagnosa apa penyebab dari kematian tersebut, sekaligus kita memberikan rekomendasi, advice, apa yang harus dilakukan oleh pihak pengelola. Dan syukur semuanya bisa diatasi, tidak ada wisatawan ataupun pengunjung yang komplain, sehingga semuanya bisa kita tetap jaga dengan baik. Nah, itulah kurang lebih peran dari Balai Besar Veteriner Denpasar ini. Berarti sangat luar biasa ya. Sangat luas ya. Di Bali itu kan terkenalnya wisata. Cerita BBVet ini sangat membantu juga dari segi kesehatan hewannya, dari segi kalau misalnya ada rabies misalnya kan pasti juga pada ketakutan karena rabies kan zoonosis bisa menular ke kita. Ternyata dari peran BBVet ini ngebantu pemerintah daerah juga khususnya di Bali dan juga mungkin di wilayah kerjanya NTT, NTB itu buat menjaga status kesehatan hewan biar tidak keluar dan tidak menyebabkan wabah yang sangat besar ternyata. Benar. Terus kemudian untuk BBVet sendiri Bapak Kabalai, ada nggak sih laboratorium atau hanya satu laboratorium yang ada di BBVet khusus untuk penyakit zoonosis atau ada banyak laboratorium di BBVet tersendiri, Pak? Iya, baik. Jadi untuk pelayanan utama kita, pengujian laboratorium ini, kita di sini ada 7 bagian. 7 bagian sesuai dengan jenis daripada penyakit. Kita ada laboratorium virologi, itu yang mengerjakan pengujian terkait dengan penyakit-penyakit virus. Kemudian ada laboratorium bakteriologi terkait penyakit bakterial, ada laboratorium parasitologi, ada laboratorium patologi, ada laboratorium Kesmafet, kemudian ada laboratorium bioteknologi yang terkait dengan pengujian-pengujian yang berbasis bioinformatika, kemudian ada bagian epidemiologi yang melakukan kajian, analisis terkait dengan hasil-hasil pengujian laboratorium tersebut. Wah, berarti cukup banyak juga ya. Iya, benar. Kemudian laboratorium ini tuh khusus hanya untuk datang dan berkunjung pada wilayah yang terkena penyakit atau masyarakat itu bisa datang ke BBVet, Pak, untuk memeriksa sampelnya dan kira-kira terkhusus atau bisa untuk umum BBVet ini pelayanan laboratoriumnya? Ya, baik. Jadi sebelum menjawab terkait dengan layanan pengujian laboratorium, mungkin bisa saya sampaikan juga, Balai Besar Veteriner ini tidak hanya sebatas pengujian laboratorium, tapi kita juga punya tugas melakukan surveillance, kemudian investigasi atau penyidikan dan monitoring untuk penyakit hewan dan juga produk-produk asal hewan. Nah, sehingga ada layanan kita yang bersifat aktif dan ada yang bersifat pasif. Nah, kalau yang bersifat aktif seperti kita melakukan surveillance, itu tujuannya untuk mengetahui status dan situasi suatu penyakit di suatu wilayah. Nah, sehingga kita mendapatkan data, apakah penyakit itu ada, kemudian kalau misalkan ada, bagaimana prevalensinya, kemudian kalau misalkan bebas, apakah betul-betul bebas karena
tidak ditemukan atau memang betul-betul bebas, agennya sendiri tidak ada di sana. Jadi banyak hal. Begitu juga dengan kegiatan monitoring. Jadi kalau pemerintah daerah melakukan kegiatan vaksinasi, nah kita melakukan monitoring terhadap hasil vaksinasi. Apakah vaksinasi yang dilakukan, program itu sudah berjalan dengan baik, mampu menimbulkan kekebalan kelompok dengan baik. Nah, sehingga apapun hasilnya itu kita berikan kepada pemerintah daerah sebagai rekomendasi untuk mengambil langkah-langkah kebijakan lebih lanjut. Jadi itu layanan aktif yang kita lakukan. Nah, kemudian kalau yang layanan pasif seperti ditanyakan tadi, semua masyarakat itu boleh membawa sampel ke BBVet Denpasar ini untuk dimohonkan pengujian, dan kita akan melakukan pengujian terutama untuk sampel asal hewan, kemudian termasuk juga sampel lingkungan. Kita juga melakukan pengujian untuk itu. Mungkin tadi kan Bapak sempat ini ya Pak ya, kalau masyarakat secara umum bisa membawa sampel untuk melakukan pengujian di Balai Besar Veteriner Denpasar. Untuk biayanya sendiri nih Pak, yang mengatur itu siapa Pak? Apa memang dari Balai Besar Veteriner sendiri atau memang sudah ditentukan dari pusat atau bagaimana Pak? Oke, ya baik. Jadi untuk biaya atau tarif, terutama untuk sampel pasif ya, ini kita mengacu kepada PP nomor 28 tahun 2023 dan juga Peraturan Menteri Keuangan nomor 85 tahun 2023. Jadi semua sudah diatur, sudah ditetapkan oleh negara, sistem pembayarannya pun juga sudah langsung ke akun ataupun rekening PNBP. Jadi tidak ada yang namanya pembayaran di luar itu semua. Di sini kita menerapkan yang namanya cashless. Jadi sudah tidak ada lagi pembayaran secara tunai. Jadi semuanya berdasarkan kode billing yang diterbitkan. Selanjutnya pihak pengguna jasa itu bisa melakukan pembayaran melalui bank ataupun kantor pos atau melalui ATM. Nah, selanjutnya sampel itu kita proses lebih lanjut di laboratorium. Wah, berarti sangat menjaga sekali ya, dan memang itu tarifnya sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Betul. Kemudian apabila nih masih ada mahasiswa penelitian Pak, apakah tetap tinggal langsung datang dan seperti masyarakat umum atau ada perbedaannya untuk mahasiswa yang sedang melakukan penelitian? Pasti kan untuk mahasiswa kedokteran hewan, mungkin mahasiswa biologi, pasti kan butuh penelitian untuk skripsinya nih. Apakah ada layanan lain atau sama saja Pak? Ya, nah ini dia. Jadi komitmen kita ya, pemerintah lah dalam hal ini untuk mendukung generasi muda yang berpendidikan dan lain sebagainya. Ini pemerintah menerapkan yang namanya potongan harga. Oh, ada diskon. Bagi mahasiswa pelajar itu diberikan potongan harga sampai 50%, supaya tidak terlalu membebani mereka. Jadi mereka kan masih punya kewajiban belajar. Betul. Jadi pemerintah dalam hal ini tentu mendukung hal tersebut. Jadi apa yang bisa dibantu yaitu dengan meringankan kepada mereka supaya tidak terlalu membebani kos pendidikan tersebut. Jadi begitu. Itu sangat membantu sekali ya, 50%. Iya, jadi adik-adik mahasiswa yang ingin melakukan pengujian di Balai Besar Veteriner Denpasar, langsung datang aja. Ini 50% loh. Luar biasa. Jadi syaratnya kan tinggal bikin kartu, menunjukkan kartu mahasiswa aja ya Pak. Betul. Iya. Tinggal tunjukkan kartu mahasiswa. Ini tidak hanya mahasiswa S1 ya, atau mahasiswa atau anak sekolah SMA, SNATMA dan lain sebagainya. Bahkan mahasiswa S2, master ataupun S3 itu juga tetap kita berikan keringanan. Kita berikan keringanan karena itu semua sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut. Wah, berarti sangat mendukung sekali ya. Kemudian untuk kan mahasiswa itu kan ada program magang, PKL atau koas. BBVet sendiri menerima nggak Pak Kabalai? Atau ini khusus untuk uji sampel aja? Kalau magang nggak deh gitu. Gimana Pak Kabalai? Iya, pertanyaan yang bagus sekali Mas Fauzi. Jadi kita di Balai Besar Veteriner Denpasar ini sudah menetapkan yang namanya standar pelayanan publik.
Jadi standar pelayanan publik kita itu terbagi menjadi 3 jenis pelayanan. Yang pertama tentu pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Nah itu meliputi surveillance, penyidikan, monitoring, pengujian laboratorium, itu masuk di dalamnya. Nah, kemudian yang kedua, ada namanya layanan pembinaan dan bimbingan teknis. Nah, kalau pembinaan dan bimbingan teknis ini, Balai Besar Veteriner Denpasar sebagai laboratorium tipe A yang mewilayahi 3 provinsi ini tentu ada institusi-institusi di bawahnya yang terkait dengan peternakan dan kesehatan hewan. Apakah itu dinas-dinas teknis di tingkat provinsi dan kabupaten, kemudian apakah itu laboratorium-laboratorium daerah, ada laboratorium tipe B di provinsi, ada laboratorium tipe C di kabupaten, bahkan puskeswan. Nah itu tugas ataupun layanan dari Balai Besar Veteriner Denpasar ini juga meliputi melakukan pembinaan terhadap institusi tersebut. Nah, kemudian kita juga melakukan BIMTEK, bimbingan teknis. Jadi ada petugas-petugas dari daerah, dari dinas, dari puskeswan, dari laboratorium daerah, itu kita bina secara teknis, kemampuan, kapasitas melakukan pengujian, melakukan surveillance, melakukan penyidikan, itu kita berikan pembinaan secara teknisnya. Nah, kemudian yang ketiga, layanan lainnya itu meliputi permagangan, kemudian THL, kemudian praktek kerja lapangan, itu kita menerima. Dan saya pastikan apa yang ditanyakan tadi oleh Mas Fauzi itu merupakan salah satu dari jenis layanan yang kami berikan. Wah, luar biasa ternyata. Terus kemudian kan Pak Kabel tadi menyinggung soal standar pelayanan. Ya, berarti kan BPVT itu tuh punya ada standar tersendiri ya, Pak, ya? Atau BPVT itu sudah mempunyai sertifikat terkait standar-standar sebagai laboratorium nih? Atau apa aja yang punya yang ada berada di BPVT Denpasar, Pak Kabel? Iya. Iya baik, jadi untuk standar ya, standar mutu ya, terutama standar mutu layanan, kita tentu harus betul-betul menjaga itu. Karena begini, setiap unit pelayanan publik itu harus memiliki standar, bahkan yang bersifat internasional standar. Tidak hanya yang bersifat SNI ya, standar nasional ya, bahkan internasional standar. Karena peran kita di sini adalah memberikan pelayanan untuk memudahkan, ini kaitannya dengan ekspor impor misalkan. Jadi luar negeri atau pihak negara-negara lain tentu tidak mau menerima satu produk atau satu komoditi yang tingkat standar kesehatannya itu nggak jelas, misalkan gitu kan. Sehingga di sini wajib, dan kita di sini di Balai Besar Veteriner Denpasar ini sudah terakreditasi ISO ya, International Standard 17025 untuk pengujian laboratorium. Jadi pengujian laboratorium kita itu sudah terstandar internasional. Kemudian terkait dengan mutu kita juga sudah tersertifikasi ISO 9001. Kemudian terkait dengan untuk transparansi, akuntabilitas, kita juga sudah tersertifikasi ISO 37001 tentang sistem manajemen anti penyuapan. Kemudian karena kita di sini pegawainya cukup banyak ya, kemudian bekerja di laboratorium, kita juga sudah terstandar SNI ISO 45001 tentang kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Nah, kemudian yang terakhir, kami di sini karena sebagai laboratorium rujukan juga untuk beberapa penyakit, yaitu penyakit SE dan penyakit jembrana, kita juga sedang dalam proses untuk terstandarisasi atau tersertifikasi dengan ISO 17043 sebagai
laboratorium penyelenggara uji profisiensi. Wah, ternyata sangat banyak sekali ya. Ada 17025, terus yang lain 91, sangat banyak sekali. Kemudian kan tadi Bapak Kabale menjelaskan bahwa BBVET itu salah satu lab rujukan. Berarti kan salah satu rujukan nasional, Pak Kabale ya. Betul. Untuk penyakit SE dan Jembrana. Ya. Itu apa saja fasilitas yang telah dilakukan oleh BBVET tersendiri untuk mendukung dan sebagai bagian dari laboratorium rujukan nasional tersebut di 2 penyakit tersebut ternyata. Iya, jadi Balai Besar Veteriner Denpasar ditetapkan sebagai laboratorium rujukan untuk penyakit SE dan penyakit Jembrana. Ini tentu kalau kita dari definisi laboratorium rujukan itu adalah istilahnya tempat terakhir ya, orang bertanya. Betul. Nah, jadi tentu di sini kita harus memang betul-betul superior. Jadi harus memang lebih dari yang lain. Nah, untuk pengujian 2 penyakit ini kita bertugas untuk memberikan bahan uji standar kepada seluruh laboratorium yang ada di Indonesia untuk melakukan pengujian tersebut. Kita harus mempersiapkan kontrol. Nah, kemudian kita mampu sebagai penyelenggara uji profisiensi. Artinya menilai keahlian atau profisien ya dari setiap laboratorium yang melakukan pengujian tersebut. Nah, di sini memang cukup berat tugas kita untuk itu, dan saya yakin teman-teman sudah melakukan itu dengan baik. Wah, berarti itu ada sebutannya nih, Mbak Putri. Apa? Jadi lab rujukan berarti ahlinya ahli berarti. Ahli ya, udah dari ahlinya ahli Ya, gitu intinya ya, Pak, inti berarti ya. Jadi laboratorium yang memang satu-satunya yang punya sumber daya yang paling banyak untuk penyakit SE dan juga penyakit Jembrana. Betul. Wah, berarti masyarakat umum nggak perlu ragu nih untuk mahasiswa untuk melakukan pengujian di sini. Kita sudah terakreditasi ISO, kemudian pegawainya juga sudah mempunyai kapabilitas ya Pak Kabale ya. Betul. untuk melakukan pengujian tersebut ya betul. Pak ya. Iya. Untuk pelayanan sendiri Pak, Balai Besar Veteriner Denpasar ini kan salah satu perannya yaitu adalah melayani masyarakat ya Pak ya, tentunya dengan melakukan pengujian tentang kesehatan hewan dan olahan produk dari hewan ya Pak ya. Untuk pelayanan sendiri Pak, apakah BBVET Denpasar ini memiliki kendala Pak pada sistem pelayanannya Pak? Karena pelayanan kita tentu berbasis IT ya. Kita berusaha untuk segala sesuatu dilakukan digitalisasi ya. Jadi termasuk penyampaian hasil pengujian, sistem pembayaran itu semuanya berbasis IT. Nah, dalam proses tersebut tentu mungkin sering terjadi atau pernah terjadi error sistem ya. Apakah jaringan yang lagi down, kemudian sistem yang lagi down, itu sering terjadi. Nah, itu kita upayakan untuk bisa diminimalisir. Namun kalaupun hal itu terjadi, kita pasti akan menginformasikan kepada pelanggan kalau terjadi kendala seperti itu. Nah, sehingga diupayakan untuk tidak ada keluhan ataupun komplain dari pelanggan. Intinya adalah kita selalu mengkomunikasikan, kita selalu menyampaikan apapun yang terjadi. Karena seperti sistem yang down, jaringan yang lagi down, itu tentu tidak semua di dalam kendali kita, kan begitu. Betul. Ya. Oh, jadi pasti ada masalah, pasti problem ya, tapi semuanya bisa diatasi dengan komunikasi. Betul. Ya. Kemudian selama BBVET ini berdiri, kira-kira apa sih Pak Kabale prestasi yang pernah diraih oleh Balai Besar Veteriner Denpasar ini? Iya, baik. Jadi kalau untuk prestasi mungkin saya yang masih bisa diingat saja ya. Iya. Yang pertama dari segi teknis ya, Balai Besar Veteriner Denpasar ini ditetapkan sebagai laboratorium rujukan penyakit Jembrana. Disinilah vaksin Jembrana pertama kali ditemukan, dan itu satu-satunya di dunia. Karena penyakit Jembrana ini spesifik menyerang sapi Bali. Jadi ya sapi Bali kan adanya di Bali dan beberapa wilayah di Indonesia. Di luar ya mungkin saat ini belum banyak ya. Mungkin ada di Malaysia, Filipina gitu kan. Tetapi secara umum di dunia internasional kan belum begitu banyak. Nah, itu vaksin Jembrana itu pertama kali ditemukan di sini.
Dan untuk selanjutnya itu diserahkan kepada metode pembuatan vaksin itu kepada Pusat Veteriner Farma Surabaya sebagai unit kerja produksi ya, farmasetika. Nah, selanjutnya untuk diproduksi dalam skala yang besar untuk kebutuhan nasional. Itu yang pertama. Karena ya memang sulit, karena penelitiannya membutuhkan waktu yang cukup lama, bertahun-tahun. Kemudian ya prestasi-prestasi yang lain tentu secara administrasi kita juga bangga. Kita sebagai unit kerja yang sudah diberikan predikat wilayah bebas dari korupsi secara nasional. Jadi kami sudah mendapatkan predikat WBK secara nasional. Kemudian saat ini juga kita sedang menuju untuk ke wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Nah itu levelnya lebih tinggi. Nah kemudian dari segi keterbukaan informasi publik, BBV Denpasar juga sudah ditetapkan sebagai institusi atau unit kerja yang informatif. Tidak banyak yang bisa seperti itu. Jadi kita bersyukur sudah ditetapkan sebagai unit kerja yang informatif. Bahkan salah satu dari petugas kami ditetapkan sebagai petugas pelayanan informasi yang terbaik lah secara nasional. Jadi kita cukup berbangga dengan prestasi-prestasi itu. Dan hal lain tentu yang lebih membuat kami bangga ya. Sampai saat ini kami masih mampu untuk memastikan wilayah kerja khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur itu masih terbebas dari penyakit mulut dan kuku atau PMK. Di mana penyakit ini kan sudah mewabah di Indonesia tetapi wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai saat ini kita masih bisa jaga bersama-sama dengan masyarakat di sana. Luar biasa prestasinya ya. Cukup banyak juga. Cukup banyak. Ada WBK, wilayah bebas korupsi, BBBM. Berarti kan sangat menjaga sekali. Berarti kalau misalnya ada pungutan liar kan kita tidak memungkiri pasti ada oknum-oknum di setiap kantor Pak Kabalai. Itu ada nggak pencegahan-pencegahan dari untuk terhindar dari pungutan liar tersebut? Apakah ada kanal pengaduan atau kita dari pimpinan tertinggi itu langsung memberikan langsung motivasi untuk tidak menolak bentuk-bentuk pemberian seperti itu? Ada nggak kira-kira pencegahannya? Jadi begini Mas Fauzi, Mbak Putri, pembangunan integritas itu memang tidak bisa dilakukan oleh 1-2 orang. Jadi pada saat kita komit untuk membangun integritas itu kita memang harus kepalkan tangan semua. Jadi tidak ada istilah yang di depan atau di belakang, semuanya berlaku. Dan kami menerapkan kebijakan membuka ruang pengaduan seluas-luasnya. Apakah dalam bentuk kotak surat, apakah dalam bentuk SMS center, call center, kemudian platform digital yang lainnya, website, ada whistleblowing system, kemudian ada Siintan, itu yang terhubung langsung ke pusat kan. Nah, dan di samping itu dalam setiap kesempatan kami ada pertemuan dengan para pengguna jasa layanan ya. Dalam hal ini ada yang namanya forum konsultasi publik. Di situ kami selalu sampaikan siapapun pengguna jasa layanan yang pernah menerima ataupun pernah dimintai sesuatu, sampaikan kepada kami. Bahkan silakan boleh berupa surat tanpa nama, yang penting nanti bisa kita tindak lanjuti. Dan saya selaku pimpinan tidak akan segan-segan untuk menindak kalau seandainya ada petugas pegawai yang melakukan hal-hal seperti itu. Karena ini adalah komitmen kita semua, betul. Komitmen pemerintah pusat, Pak Presiden, Pak Menteri untuk betul-betul menjaga marwah integritas di Kementerian Pertanian ini. Sangat luar biasa ya. Jadi ada kanal pengaduan resmi dari pusat, terus dari balai pun juga menyediakan. Jadi semua nih jangan ragu deh kalau mau melakukan pengujian sampel, pengaduan kalau misalnya ada yang
memberikan janji-janji manis lah. Iya. Misalnya, wah sama saya saja nanti langsung cepat. Tapi ada biaya lebih. Biaya lebih, itu dipastikan jangan mau ya. Iya. Karena kita dari BBFed sendiri, dari Kepala Balai sendiri sudah memastikan kita anti terhadap gratifikasi, pungutan liar, korupsi, sangat menghindari. Iya. Jadi luar biasa ya. Kemudian Ini lagi Mas Fauzi mungkin saya tambahkan. Bentuk komitmen kita ya. Biasanya kan untuk survei kepuasan masyarakat itu kan dilakukan secara manual ya. Nah, Balai Besar Veteriner Denpasar ini mengusulkan diri untuk dijadikan percontohan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara online. Jadi nanti survei itu akan terhubung langsung ke Kemenpan RB. Jadi betul-betul kami bertaruh di sini. Bertaruh terkait dengan layanan yang kami berikan. Karena ini tidak main-main. Kalau ada sampai customer yang tidak puas, itu pasti akan langsung terbaca atau diketahui oleh pihak Kemenpan RB kan. Nah, jadi kami mengusulkan menjadi yang pertama di jajaran Kementerian Pertanian ini untuk dijadikan proyek percontohan ya untuk survei kepuasan masyarakat secara online ini. Jadi betul-betul kita harus siap karena ini pertaruhan. Sekali kita berlaku yang nggak benar ya tanda kutip dan mengecewakan pengguna jasa layanan kita ya habis kita. Pasti akan langsung diketahui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jadi begitu. Wah, sudah benar-benar berkomitmen sekali ya. Komitmen berarti memang hubungan dari balai dengan customer itu sangat terjaga Pak Kabale ya. Dengan kan sudah pernah membuat survei kepuasan masyarakat tapi offline, ini sekarang berani untuk online. Betul. Jadi kayak memberanikan diri, jadi sangat apa ya, sangat luar biasa ya. Konfidensial dari BBFed Denpasar ini karena dari segi pelayanan sudah menggunakan standar, kemudian digitalisasi, kemudian dari fasilitas yang diberikan itu sangat luar biasa dari BBFed, sehingga kita dari BBFed sendiri berani untuk mengajukan diri sebagai percontohan nih, langsung untuk SKM online. Wah luar biasa sekali. Tapi BBFed ini kan juga merupakan instansi di bawah Kementerian Pertanian Pak Kabale. Betul. Terus kemudian di hadapan kita itu ada susu Mbak Putri. Wah. Dari tadi dianggurin aja susunya nih. Kira-kira ada kan dari presiden kita itu punya program namanya program makan bergizi. Salah satunya itu susu dan telur. Dan Kementerian Pertanian kan membawahi peternakan, kesehatan hewan, apalagi kesehatan masyarakat veteriner. Nah, BBFed Denpasar sendiri Pak, apa bentuk dukungan untuk mendukung program dari pemerintah pusat dan juga Kementerian Pertanian sendiri? Apa yang telah dilakukan dari BBFed Denpasar? Iya, betul sekali Mas Fauzi. Jadi salah satu program unggulan dari pemerintahan Presiden Prabowo sekarang kan yang namanya program makan bergizi ya. Nah, untuk program makan bergizi itu kan dalam makanan bergizi itu komponennya kan pasti ada nasi, kemudian ada sayur-sayuran, kemudian ada ikan ataupun daging, kemudian telur, kemudian susu. Hampir 80% itu komoditi tersebut ada di pertanian. Mungkin kalau ikan adanya di Kementerian Perikanan. Tapi kalau yang lain itu ada di Kementerian Pertanian. Oke lah, untuk padi itu sudah dikerjakan oleh Pak Menteri dengan program-program menuju swasembadanya tersebut. Kemudian ini untuk daging, telur dan susu. Kalau telur mungkin kita sudah surplus ya. Negara kita sudah surplus. Termasuk juga untuk daging ayam. Nah, yang masih menjadi persoalan adalah daging sapi dan susu. Karena sampai saat ini kita masih melakukan importasi untuk dua komoditi tersebut. Tapi pemerintah melalui Bapak Menteri Pertanian sedang menuju untuk swasembada ataupun pemenuhan kebutuhan akan daging dan susu itu secara mandiri. Jadi apa yang sudah dilakukan, rencananya akan ada pemasukan sapi potong atau sapi indukan, kemudian ada sapi perah juga, sehingga sedikit demi sedikit importasi bisa dikurangi. Nah, peran Balai Besar Veteriner Denpasar itu apa? Tentu
untuk peternakan kita wajib untuk menjaga kesehatan, status kesehatan daripada ternak-ternak tersebut. Kemudian setelah masuk ke program makan bergizi ini, itu masih tugas kita juga untuk menjamin bahwa bahan pangan yang dijadikan dalam program makan bergizi itu betul-betul sehat, berkualitas, dan tidak berbahaya. Karena ini akan diberikan kepada masyarakat, baik itu anak sekolah, ibu hamil, dan lain sebagainya. Nah, jadi pengujian-pengujian terhadap penyakit hewan, kemudian kesehatan daripada produk tersebut, pangan tersebut, itu wajib kita lakukan. Nah, jadi di sini saya meminta kepada seluruh teman-teman di Balai Besar Veteriner Denpasar ini untuk siap melakukan pengujian susu, pengujian daging, termasuk juga olahan-olahan yang lainnya. Itu kita harus siap dan kita pastikan apa yang didistribusikan oleh pemerintah di dalam program makan bergizi ini betul-betul aman dan betul-betul sehat buat masyarakat. Wah, sangat-sangat luar biasa ya perannya juga ya. Selain di bidang kesehatan hewan di objek wisata, sekarang ada program terbaru dari pemerintah pusat, BPH juga turut membantu pengujian tentang produk olahan hewan. Jadi nggak cuma hewan yang masih hidup aja, tapi yang sudah jadi hasil pangannya juga. Daging sebelum kita makan itu bisa juga diuji di BPH Denpasar. Ternyata Pak Balai ya luar biasa. Jadi kita semua Semeton Veteriner sudah banyak mendengarkan lah ya, mengetahui ya bagaimana tentang Balai Besar Veteriner Denpasar nih Pak. Sebelum mengakhiri podcast ini Pak, mungkin ada kesan dan pesan Pak yang ingin disampaikan kepada para untuk semeton yang veteriner di rumah Pak. Iya. Baik, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah diundang di acara podcast Veteriner on Air pada hari ini, dan ini tentu kesempatan ya bagi kita semua untuk lebih mensosialisasikan kepada masyarakat apa sih Balai Besar Veteriner Denpasar itu, apa sih Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan apa Kementerian Pertanian. Karena kita memang betul-betul ingin menunjukkan bahwa pemerintah itu ada di dalam setiap persoalan ataupun permasalahan yang ada di masyarakat, baik itu masyarakat petani, peternak, dan tentu juga masyarakat pada umumnya. Jadi saya berharap kegiatan seperti ini bisa dilakukan lebih sering dengan mengundang narasumber-narasumber yang berkompeten, karena kita punya pakar-pakar juga, ada pakar epidemiologi, ada pakar penyakit hewan. Jadi silakan ini dilakukan untuk bisa mengedukasi masyarakat bersama-sama sehingga kita bisa mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif melalui pelayanan kesehatan hewan dan pengujian produk hewan ini. Jadi sekali lagi terima kasih Mas Fauzi, Mbak Putri. Terima kasih Bapak sudah diberikan susu juga. Nanti kita dukung program pemerintah, minum susu, makan bergizi gratis. Betul. Ya. Jadi terima kasih banyak nih Bapak Kepala Balai sudah menyempatkan waktu hadir di Veteriner on Air. Semoga di episode selanjutnya nih kita bisa membahas yang lebih detail lagi soal kesehatan hewan dari pakar-pakar yang ada di BPH Denpasar. Kan sudah ada ACC nih dari Kepala Balai kita. Jadi mohon dukungannya. Mungkin seperti itu dulu ya episode perdana kali ini ya. Benar-benar. Jadi terima kasih untuk Semeton yang telah menyaksikan episode perdana kita kali ini. Semoga kita dapat bertemu di episode selanjutnya. Kita dari VOA pamit undur diri. Dadah.